Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asfa Rahma. Saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlas Ramadi dari kelas 11-3. Saya Mutiara Maira. Perkenalkan, saya Raditya Fitarasmana, kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai LIMS, yaitu Laboratory Information Management System. Baiklah, kita masuk ke topik pertama, yaitu definisi dari LIMS. LIMS ini adalah singkatan dari Laboratory Information Management System, yaitu sistem manajemen informasi laboratorium yang digunakan untuk mengelola data, alur kerja, dan informasi lain yang berhubungan dengan proses laboratorium secara digital. Yang kedua yaitu jenis-jenis LIMS. Jenis-jenis LIMS ini ada 3. Yang pertama ada Basic LIMS, yaitu yang mengacu pada versi dasar dari sistem manajemen informasi laboratorium yang memiliki fitur-fitur inti untuk mendukung kegiatan operasional laboratorium secara efisien. Dan yang kedua yaitu Intermediate LIMS, adalah tingkat menengah dari Laboratory Information Management System yang memiliki kemampuan lebih dari Basic LIMS, baik dalam hal fungsionalitas, integrasi, maupun fleksibilitas. Namun, belum sekompleks versi Advanced. Ketiga yaitu Advanced LIMS. Advanced LIMS ini adalah sistem manajemen laboratorium yang memiliki kemampuan paling lengkap. Digunakan oleh laboratorium berskala besar, berstandar internasional, dan sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi industri 4.0 seperti IoT, AI, dan Big Data. Basic LIMS adalah versi sederhana dari sistem manajemen informasi laboratorium. Sistem ini dirancang untuk laboratorium kecil atau pemula yang membutuhkan digitalisasi proses dasar tanpa biaya tinggi ataupun fitur kompleks. Fitur utama Basic LIMS ini yaitu manajemen sampel, pencatatan hasil uji, penjadwalan sederhana, manajemen pengguna dasar, pelaporan dasar, dan audit trail terbatas. Fungsi dari Basic LIMS yaitu pencatatan sampel, pelacakan sampel, pencatatan hasil uji, pembuatan laporan sederhana, manajemen pengguna dasar, penyimpanan data, riwayat uji, dan pencarian data. Manfaat dari Basic LIMS ini yaitu mengurangi pencatatan manual, meningkatkan kerapian data, mempermudah pelacakan sampel, mengurangi risiko kehilangan data, mempercepat proses pelaporan, memudahkan monitoring aktivitas lab, biaya implementasinya yang rendah. Contoh dari Basic LIMS ini ada Open LIMS, Dika LIMS, dan Simple LIMS software. Saya akan menyampaikan intermediate, yaitu yang pertama ada manajemen sampel larutan, penjadwalan pengujian otomatis, penanganan bak sampel atau kelompok sampel diuji sekaligus. Yang kedua, validasi data dan review. Data hasil uji bisa divalidasi dan review oleh supervisor. Sistem bisa menolak data yang tidak memenuhi syarat. 3. Manajemen peralatan instrumen manajemen. Mencatat jadwal kalibrasi alat, terintegrasi langsung dengan beberapa instrumen laboratorium. 4. Manajemen bahan dan reagen. Pelacakan stok bahan kimia dan reagen, peringatan bila stok habis atau kadaluarsa. Yang kelima, manajemen dokumen. Menyimpan SOP, dokumen kalibrasi, sertifikat, dan sebagainya untuk mengatur versi dan akses dokumen. Yang keenam, laporan dan statistik custom. Laporan bisa dikustomisasi menampilkan grafik tren, kontrol kualitas, dan sebagainya. Yang ketujuh, sistem lain. Terhubung ke sistem ERP, SCADA, MES, atau database eksternal. Yang ke-8, regulatory compliance support. Mendukung standar ISO 17025, GLP, FDA, 21 CFR, 411, dan sebagainya. Audit trail yang lebih ketat dan mendetail. Intermediate memiliki fungsi dan manfaat. Dan antara lain fungsinya adalah untuk manajemen sampel yang lebih canggih. Pengujian ini bisa dijadwalkan otomatis. Penanganan batch. Yang kedua, validasi dan review data hasil uji. Yang ketiga, manajemen alat dan kalibrasi. Yang keempat, manajemen stok bahan kimia dan reagen. Dan yang kelima, manajemen dokumen.
Yang keenam, pelaporan dan statistik. Yang ketujuh, integrasi sistem lain. Yang ke-8, audit trail yang lebih detail. Dan manfaatnya yaitu adalah akurasi lebih tinggi, efisiensi operasional dan alur kerja, kontrol inventaris bahan kimia dan reagen yang dapat dilacak dengan rapi, dan keamanan data lebih aman. Sekian. 8 yang akan membacakan fitur advance. Fitur yang pertama yaitu integrasi lengkap dengan alat dan sistem lain. Terhubung otomatis dengan alat laboratorium melalui IoT. Yang kedua, otomasi dan kecerdasan buatan AI. AI untuk mendeteksi anomali dan data hasil uji. Yang ketiga, pemrosesan big data dan analitik tujuan, menganalisa ribuan data sampel secara cepat. Yang keempat yaitu manajemen mutu dan kepatuhan global, mendukung regulasi ISO 17025. Yang kelima, manajemen multi lokasi. Yang keenam, akses cloud dan mobile. Yang ketujuh, kostumisasi tingkat tinggi. Berikut fungsi advance. Yang pertama, integrasi penuh dengan perangkat laboratorium. Yang kedua, otomatisasi alur kerja. Yang ketiga, analisis data cerdas atau AI dan machine learning. Yang keempat, pemrosesan big data dan dashboard interaktif. Yang kelima, manajemen multilokasi. Yang keenam, dukungan regulasi ISO 17025. Yang ketujuh, akses cloud dan mobile. Bisa diakses dari laptop, tablet maupun smartphone. Yang kedelapan, manajemen risiko dan kualitas, memiliki fitur CAPA atau corrective and preventive action. Yang terakhir itu manfaat dari advance. Yang pertama itu otomasi maksimal. Yang kedua, keputusan lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, keamanan dan kepatuhan tinggi. Yang kelima, kolaborasi global. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, kecerdasan operasional. Dan yang terakhir, akses fleksibel. Nah, jadi itulah materi mengenai LIMS. Dan saya akan memberi kesimpulan dari materi ini, yaitu LIMS berkembang dari sekedar sistem pencatatan data menjadi pusat kendali operasional laboratorium. Pemahaman dari level basic hingga advance akan membekali pengguna untuk menjalankan sistem secara efisien, mengoptimalkan operasional laboratorium, serta mengelola sistem secara strategis dan teknis. Baiklah, sekian dari kelompok 7. Semoga teman-teman yang melihat video ini segera memahami materi LIMS ini. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.